Yustahabu dzikrul mauti bi qalbihi, dan dianjurkan atau disunahkan mengingat kematian dengan hatinya. Wa bisa ini kalimat bisa ini artinya dengan lisannya juga. Wa iksaru itu, dan memperbanyak daripada berzikir atau mengingat kematian. Wal istidadu lahu bitaubati, ya, serta bersiap untuk menghadapinya dengan bertaubat. Artinya di dalam bab zanat kali ini Musannif ingin menjelaskan tentang yang berhubungan dengan jenazah. Nah, artinya kita tidak bisa menghindari yang namanya kematian. Setiap manusia yang bernyawa pasti akan mati. Bulu nafsi jatuh. Maka hal-hal yang dibutuhkan daripada sebelum kematian, menjelang kematian, dan setelah kematian, ini kita harus pahami, ya, agar ketika kita menjelang kematian, ya, kita ini yang masih hidup, ya, selalu mengingat akan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disunahkan setiap manusia ini zikrul maut bi qalbihi, mengingat kematian di dalam hati. Biar apa tadi? Biar di dalam setiap perbuatan kita jangan sampai kita melakukan perbuatan yang mengandung kemaksiatan atau mengakibatkan kita mendapatkan dosa. Karena memang setiap apa yang kita lakukan di dunia ini akan berdampak nanti di akhirat. Bahkan setelah kita mati udah ada dampaknya, akibatnya udah ada. Ya. Maka kalau kita sering mengingat kematian, insya Allah ibadah Allah ringankan, enteng jadinya. Meskipun berat ingin melakukan sesuatu
suatu ibadah seperti ngaji dan ngaji. Ngaji, kalau nggak ada niat yang kuat, maka berat rasanya. Maka enakan apa? Di rumah. Enakan ya kita nggak ngapa-ngapain di rumah, kelonjoran, padahal waktu sama aja gitu. Yang dilewati kayak nanti sama waktunya. Tapi karena nafsu kita itu, maka waktu itu menjadi berat. Nah, untuk meringankan langkah kita ke tempat pengajian, maka kita setiap hari disunahkan untuk mengingat kematian. Ingat saudara kita, ingat teman kita yang ngaji dulu udah duluan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka sudah meninggal, maka bisa nggak kira-kira datang lagi di pengajian? Nggak bisa. Banyak. Ketika kita ada kesempatan untuk menghadiri pengajian, mesti berat rasanya di kaki, tapi insya Allah gara-gara pengajian jadi enteng dilancar. Ya, tadi itu seperti itu. Nah, begitu dengan ibadah-ibadah lainnya. Jadi memang kita disunahkan, lebih khusus ketika kita melakukan sholat di malam hari, ya tahajud, ingat kematian. Ya, makanya ketika sholat azan subuh, sholat sunnah fajar disunahkan berbalik ada monitor. Apa itu salah satunya? Berpikir bahwa kita nanti akan berdiri di dalam kuburan. Ya, ini yang itu berbalik menghadap kuburan seperti ini, merenung sedikit suara seperti gitu. Maka insya Allah ya, kalau kita ingat akan berbuat hal seperti itu, dari maksiat yang mau kita lakukan terjadi. Ya, perbuatan dosa yang akan kita berencanakan batal. Ingin mati, takut apa? Takut lagi maksiat mati kalau suruh khotibah itu Pak. Makanya apalagi kita sudah punya usia ya usia muncul misalnya, atau memang kondisi kita sudah begitu baik lagi sakit-sakitan, maka harus lebih waspada lagi sebenarnya. Makanya penting ada ibadah kematian. Bukan berarti kita menolak kematian, bukan. Memang kalau menolak kematian itu punya waktu, boleh. Ya. Karena orang yang itu akan lebih banyak melakukan amal ibadah dibandingkan amal selesai. Hanya belum amal saja tuh orang yang sudah meninggal dunia mendapatkan pahala. Ya seperti ilmu bermanfaat, ya amal jariyah, kemudian punya anak yang soleh yang selalu senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Itu masih ada itu, ya, hal-hal seperti itu. Tapi lebih bagus ya kita masih hidup seperti ini, ya untuk berbanyak daripada amal-amal soleh. Ya. Jadi disunahkan atau dianjurkan mengingat kematian di hati kita. Apalagi kalau kita ingat perbuatan dosa, mudah untuk nangis. Ya, bukan hanya di hati saja, di lisan juga ya, kita disunahkan juga. Kemudian dua iksar dan berbanyak mengingat kematian. Yang pertama mengingat kematian, yang kedua berbanyak ingat daripada kematian. Nah, karena kita mati ini kan tidak ada yang tahu. Kita jangan merasa sehat, bugar, ya badan kita masih muda misalnya, wah masih jauh, ya begitu juga. Yang namanya umur Allah yang menentukan. Ya, apalagi kalau kita udah tadi itu berusia lanjut, nah ini udah semakin semakin lebih banyak lagi untuk mengingat daripada kematian. Kemudian buat istidadul lahu bitaubatin, ya, serta bersiap untuk menghadapinya dengan bertaubat. Ya, artinya ketika kita mengingat kematian, ya kita mengetahui kematian itu seperti apa, kemudian dimasukkan ke dalam kubur, ya, hanya ditemani oleh amal ibadah kita. Ya, maka mengingat seperti itu, kita akan mudah untuk bertaubat. Dalam taubat kita, ya Allah, dulu saya masih muda melakukan seperti ini. Dosa itu ternyata ya Allah, dulu saya masih bodoh melakukan perbuatan seperti ini. Oh ini maksiat ternyata ya, nyesel perbuatan seperti itu. Nah sekarang saya taubat ya Allah. Nah itu. Maka orang-orang yang bertobat begitu tuh,
diawali dengan selalu mengingat daripada kematian, ya. Maka memang kita dianjurkan setiap hari bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan yang disengaja atau tidak sengaja, yang dimana itu perbuatan yang menyebabkan membutuhkan kepada diri kita, ya. Kemudian wal marid aula, dan orang yang sakit lebih utama daripada mengingat daripada kematian. Justru yang sakit nih, jangan orang yang sakit malah kenapa? Berkhayal ingin hidup selama-lamanya. Justru orang yang sakit hampir ada daripada mendekati kematian. Ini nih yang seharusnya dia lebih banyak akan daripada mengingat hal seperti itu, ya. Jadi jangan orang yang sakit malah kan ingatnya apa? Main sono, main sini, maksud mau sini, jangan. Itu akhirnya itu tidak merasa bersalah dia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hal daripada disunahkan, ya, bagi orang yang hidup, wabil khusus ketika kita dalam keadaan sakit, ya, untuk mengingat daripada kematian dan segera untuk bertaubat. Ya, kalau sudah bertaubat, insya Allah, ya, kita sudah menyadari perbuatan kita, ya. Maka setiap di dalam perbuatan amal soleh lalu akan menjadi. Kemudian wayusan ia dormani, dan disunahkan menjemput orang yang sakit, al-muslimi, orang yang muslim. Kita kalau punya tetangga yang sakit, sunnah kita jemputin, ya. Kalau kita punya saudara sakit, sunnah kita menjemputnya. Hatta armani, sekalipun orang yang sakit mata, ya. Jadi meskipun yang sakitnya itu tidak begitu berat, seperti sakit mata, ya mungkin di kalangan kita sakit mata yang biasa itu cukup beli obat yang boleh tetes juga sembuh. Ya, itu berbeda sakit mata yang berat seperti kata opas dan lainnya. Ini meskipun penyakit yang ringan, tetap kita disilakan untuk menjenguk akan daripada orang yang sakit. Kenapa? Karena orang yang sakit ini kan, apalagi sakit yang berat nih, ya dia butuh dukungan dari orang-orang sekitarnya agar kuat di dalam menghadapi kehidupan dia, karena dia dalam keadaan kondisi yang lemah, udah fisiknya lemah. Begitu juga kalau orang dari peduli, semakin dia mentalnya menjadi lemah. Dia punya harapan untuk hidup jadi sedikit dirinya, karena teman-temannya tidak ada yang peduli. Ya, siapa tahu dengan sebab kita menjenguk orang yang bertemu dengan saudara kita yang sakit, ini ya beransur-ansur penyakitnya bisa sembuh. Kan penyakit itu bukan hanya sekedar dari fisik kita saja, tapi pikiran juga. Kalau pikirannya dia tenang, kemudian dia mempunyai harapan yang tinggi, gitu, insya Allah, ya ini penyakit bisa semakin hari semakin ringan. Ya, meskipun memang ya butuh, ada daripada usaha kita untuk berobat, ya. Nah, ini jelas pahala orang yang menyembuhkan orang yang sakit ini luar biasa besarnya. Selama dia berada di samping orang yang sakit, maka di samping itu juga jangan menunjukkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, juga pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya kita kalau bisa ya jangan sebentar doang, dulu agak lama dikit, gitu ya. Ya tanyain akan daripada keadaan sekarang, ya, memang sudah apa saja ya yang dirasakan. Meskipun kita jangan terlalu, memang ada batasnya, ya, kita menurut saudara sakit. Kemudian wal akui, ya meskipun itu musuh, meskipun yang sakit ini adalah musuh kita nih. Ya, pernah Nabi, ini soalnya ini keluar ini. Ya keluar suara kurang di dalam ini suara begitu. Saya udah jelasin. Meskipun yang sakit ini adalah musuh kita, tetap disilakan untuk menjenguknya. Yang dimana Nabi pernah menjenguk orang yang sakit. Ya, itu siapa? Orang yang selalu menyudahi Nabi. Nabi kalau itu menyudahi. Ya. Maka ketika suatu hari orang tersebut nggak ada, Nabi bertanya, ini orang yang menyudahi saya kemana ya? Tidak, orang sakit. Apa yang Nabi lakukan? Bawa sesuatu. Dia bawa sesuatu, kemudian langsung mencari rumah yang tadi orang sering
Kiai Nabi. Kita mau ke rumahnya. Kemudian betapa kagetnya tuh orang mendapatkan Nabi di depan rumahnya, kemudian masuk untuk menjenguk dia sakit. Kaget dia. Wah, dalam pikirannya mungkin wah ini ingin Muhammad pengen balas kejahatan saya kali ini. Tapi Nabi mengutarakan ilmunya sakit itu apa, berapa lama selesai. Bahkan orang yang Nabi benci sama Nabi, ya bermusuhan dengan Nabi berubah, ya merasa takjub dengan akhlak Nabi, meskipun saya adalah musuhnya, tapi kepedulian beliau tidak terindikasi. Ya, kepada siapapun kalau beliau kenal pasti akan dijemukin. Nah, itu. Akhirnya itu dia merasa mendapatkan hidayah dan artinya diberi hidayah kemudian masuk Islam dan iman kepada Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Nah, itu. Jadi orang yang bermusuhan dengan kita ini kalau kita bertemu dia, siapa tahu dia sadar, dia taubat, tidak lagi memusuhi kita. Ya. Karena kita tidak membalas akan daripada perbuatan kejahatannya. Ya, insya Allah dia juga akan menyadari daripada perbuatan selama ini itu salah. Kemudian wal jari dan tetangga, tetangga ini yang sakit, ya, maka kita bentuk daripada kepedulian ya kita harus menyuruhnya. Wal kafiri, orang kafir meskipun, tapi ini kan kafir ini mah bukan kafir harbi. Kafir ini orang yang hidup bersama dengan orang Islam damai, tidak mengganggu satu sama lain. Ya, kalau kita bermuamalah dengan orang kafir, boleh ya boleh, silakan. Kita bertemu ya boleh, cuma sekedar urusan dunia saja temannya. Dan kebetulan dia sakit, maka tetap disunahkan untuk menjenguknya. Jika ada koriban, ya, jika adalah tetangga yang dekat, kalau musuhnya itu tetangganya dekat, atau misalnya orang kafir tetangganya dekat, gitu. Maka disunahkan koriban dekat sekali. Ya. Kemudian itu dan diperlakukan dengan baik dan ringan. Ya, artinya ya kita ketika menjenguk orang yang sakit, ya maka memberikan waktu kunjungan ketika menjenguk orang yang sakit. Artinya jangan terlalu lama, ya jangan sejam 2 jam, jangan sampai dia tidak sehat. Ketika dia sehat mah nongkrong, mengukur bisa jam 2 jam bisa kuat. Tapi kalau dia dalam keadaan sakit, ya cukup sekedarnya tuh, ya semenit 2 menit 3 menit misalnya, atau 15 menit atau 10 menit dan nah itu nggak lama 10 menit juga. Jadi jangan disamakan dia dalam keadaan sehat. Di sunahnya begitu, diberikan. Ya, kalau diperpanjang kita jemput kelamaan, maka hukumnya makruh. Karena orang sakit ini biasanya apa? Dibutuhkan banyak istirahat. Ya, biar orang-orang ketika menjenguk ini jangan terlalu lama-lama, istirahat karena fisiknya memang dalam keadaan tidak baik. Ya, itu tadi kalau kelamaan bisa menyebabkan ketidaknyamanan ya kepada orang yang sedang sakit. Ya. Kemudian wa yad'u lahu fil afiyati dan didoakan untuknya diberikan kesehatan. Ini tumilat hayatu jika memungkinkan kehidupannya. Artinya kita menjenguk orang yang sedang sakit, kita doain agar diberikan kesehatan, yang diangkat penyakitnya, panjang umur, gitu. Ya ini kalau memang yang kita jengukin masih mempunyai harapan untuk hidup. Ya berbeda kalau kita jenguk orang dalam keadaan di ICU, ya, atau dalam keadaan kritis, ini beda lagi. Kita jengukin orang sakit tapi dalam keadaan kritis, sakaratul maut. Jenguknya berbeda, jangan di tempat kesehatan tapi apa? Ditamini kalau bisa, karena dia udah mendekati ajalnya. Ya. Tapi kalau orang yang masih bisa diajak ngobrol, masih ini, artinya ya masih kemungkinan kehidupannya ini lebih besar, gitu ya, maka didoakan daripada kesehatan atau kesembuhan. Wa illa fayarbihu bi taubatin, melainkan diharapkan di dalam taubatnya atau kita ya mengasih daripada sesuatu arahan agar orang yang sakit ini ya untuk segera bertobat. Ya ayolah
tadi ini sakit sekarang ya misalnya, iya sakit apa ini, udahlah nanti sembuh, ayo ngaji bareng-bareng sama kita, ayo kita sholat berjamaah masjid, udah yang dulu udah jangan menganggap kita ini masih muda, udah kembali kepada Allah. Ya, Allah sayang sama kita nih, kamu umur panjang, ya sekarang sakit, kita nggak tahu umur kita, nasihatin tuh biar dia segera untuk bertobat. Ya, sebetulnya dia dalam hal seperti itu menyadari daripada perbuatannya bahwa itu salah. Nah, kalau salah dia untuk segera bertobat. Ya, pas sembuh, insya Allah dia akan kalau diajak kebaikan segera mau. Nah, ya, kalau dulu kan susah banget, ngaji susah banget. Nah, pas sakit udah sembuh, dia ngaji, insya Allah dia mau ngaji, gitu ya. Karena kan kalau udah sakit itu memang udah hampir mendekati kematian, ya biasanya seperti itu. Maka kalau dia sudah merasa seperti itu, dia merasakan merasakan kematian lebih dekat, ya dengan dirinya daripada kehidupan. Apalagi memang sakitnya lumayan agak berat, gitu ya. Maka kita ini yang mengimbau kalau bisa ngajak untuk setelah kesembuh ini mengajak kebaikan. Gitu. Kemudian wasiatin dan berwasiat, ya artinya ketika dia dalam keadaan sakit atau kita di dalam keadaan sakit misalnya, maka disunahkan untuk berwasiat, wasiat di dalam masalah harta, wasiat di dalam masalah ya saudara, anak di antara anak kita, gitu. Ya jangan sampai kita meninggalkan keluarga kita, anak kita, saudara kita tanpa mendengar apa daripada nasihat. Nah ini ya, jadi penting nih wasiat ya. Kalau bisa kumpulin anak-anaknya, keluarganya ya. Kalau ayah mati jangan pada ribut masalah warisan, berbagiin masalah ini udah kelas semuanya ya. Penting itu biar apa, biar keluarganya ini tidak ada masalah setelah kematiannya. Ya kan banyak orang yang menjadi keributan karena kurang sekali wasiat dari orang tuanya. Apalagi kalau udah dalam keadaan sakit, seharusnya memang banyak wasiat, ya biar anaknya ini ketika ditinggal orang tuanya ya tidak berbuat macam-macam. Nah ini biar pada akhirnya biasanya begini diingetin, ingat toh bapak wasiat ketika masih hidup apa aja begini. Jadi anak-anaknya pada paham dulu. Tapi kalau udah diem aja wasiat kayak itu pak, masing-masing mempunyai kebijakan sendiri. Oh saya begini, saya begini. Kemudian waktu sini zonibillah dan berbuat baik, bersangka baik artinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, artinya di dalam kondisi kita dalam keadaan sakit ini, ya kita pribadi harus berprasangka baik kepada Allah. Karena orang sakit ini sebenarnya sedang bukan daripada dosa-dosanya, sebenarnya sedang dinaikkan daripada derajatnya di sisi Allah. Nah, kita yang mendengar orang yang sakit, ingetin seperti itu. Berbaik sangka Allah, jangan sampai berburuk sangka kepada Allah. Kenapa? Mungkin sakit ini tandanya Allah sayang. Dulu kita kan sering maksiat gini dulu, nah kita belum sempat taubat, belum sempat begini-begini. Nah, untuk menghilangkan dosa kita nih, nanti di akhirat mungkin dengan cara ini seperti ini Allah mengungkapkannya. Nah, maka kalau kita sadar seperti itu, maka kita timbul yang namanya rasa baik, ya husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai mengatakan saya sakit lama banget ini nggak sembuh, Allah begini kali, Allah begitu kali. Nah, seakan-akan dia menyalahkan Allah, gitu ya. Seakan-akan dia tidak melihat daripada dirinya. Tahu bahwa di dalam sakit itu ya besar kemungkinan ya sebabnya berasal dari dirinya, ya entah memang dia di dunia sering melakukan seperti apa, ya atau ya memang sering melakukan maksiat misalnya. Nah, siapa tahu dengan dosa ini, dengan sakit ini Allah mengampuni daripada dosa-dosa kita. Kemudian wayusidul maridu zannahu billahi, ya wallahu a'lam.